Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membuka hati kami buat firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Penolong di dalam setiap langkah. Dan yang akan menjadi ayat pokok kita adalah di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Firman Allah berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Pernahkah kita merasa lemah, tidak tahu harus berdoa apa dan bagaimana kita harus berdoa? Bahkan mungkin kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita tidak dibiarkan seorang diri. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Pagi hari ini lewat firman Tuhan kita akan belajar bersama. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan kita. Di dalam firman Allah ini ada kalimat yang berbunyi demikian. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelemahan adalah bagian dari hidup kita manusia. Kelemahan secara fisik, secara emosi, secara iman, secara kerohanian. Tetapi di dalam kondisi lemah, firman Allah berkata kita tidak ditinggalkan seorang diri. Ada Roh Kudus yang menolong kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus memikul beban bersama dengan kita. Saat kita merasa gagal, saat kita merasa tidak mampu, jangan menyerah. Mintalah Roh Kudus menolong hidup saya dan saudara. Yang kedua, kita belajar Roh Kudus berdoa untuk kita. Kalimat selanjutnya di dalam ayat ini berbunyi, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ini merupakan penghiburan yang besar tentunya bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Bahkan di saat kita tidak bisa berdoa, firman Allah berkata, Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus tahu isi hati kita. Roh Kudus tahu keluhan kita. Roh Kudus tahu luka kita. Bahkan hal-hal yang tidak terucapkan, Dia tahu. Ketika kita tidak bisa berkata apa-apa kepada Tuhan, karena mungkin kita terlalu sedih, karena mungkin kita bingung, karena mungkin beban kita terlalu berat, mari belajar berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus yang akan menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita belajar Roh Kudus menguatkan hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka doa yang kita naikkan kepada Allah hanya merupakan rutinitas yang kosong. Dengan Roh Kudus, maka doa menjadi hubungan yang hidup dengan Allah. Karena Roh Kudus membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan abaikan waktu-waktu kita bersama dengan Dia. Izinkan, minta Roh Kudus kembali membakar hati kita. Sehingga apa? Sehingga semangat kita kembali menyala-nyala. Semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan kembali dibangkitkan. Saat kita lemah, Roh Kudus menguatkan kita. Saat kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus mendoakan kita.
saat kita jauh, Dia akan menarik kita kembali untuk dekat kepadanya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang Tuhan karuniakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan di hari-hari ini kami mengizinkan Roh Allah itu bekerja, berkarya di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Karena kami menyadari kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadi penolong di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami di sepanjang hari ini dengan segala hal yang akan kami kerjakan. Biarlah nama Allah dipuji, dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.